Penyediaan air bersih menjadi bisnis yang melejit di ibu kota Nusantara dan juga wilayah sekitarnya. Bisnis ini memutar miliaran uang setiap bulannya, mengingat kehadiran ribuan pendatang, termasuk ribuan pekerja konstruksi IKN di wilayah Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Eko Hadi, warga Tulung Agung, Jawa Timur, yang mengaku 6 bulan lalu datang ke Sepaku dan kini telah memperkerjakan 12 orang di depo penyedia air bersih yang ia buka. Jika di rata-rata, setiap depo atau pangkalan beromset 100 juta rupiah per bulan. Bisa dihitung jika minimal saja ada 10 depo. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis senior Tribunnews Krisna Sumargo di IKN. Bisnis gurih air bersih di IKN. Penyediaan air bersih kini menjadi bisnis paling gurih di IKN dan wilayah sekitarnya. Bisnis lain yang juga melejit adalah rumah makan, kos-kosan, rumah kontrakan, layanan cuci pakaian atau laundry, dan persewaan kendaraan. Bisnis air bersih ini memutar miliaran uang setiap bulannya, mengingat kehadiran ribuan pendatang, termasuk ribuan pekerja konstruksi IKN di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Eko Hadi, seorang warga Tulung Agung, Jawa Timur, mengaku 6 bulan lalu datang di Sepaku dan kini telah mempekerjakan 12 orang di depo penyedia air bersih yang dibukanya. Jika di rata-rata sebulan ia bisa memutar seratusan juta rupiah omsetnya. Dan depo Eko Hadi ini hanya satu dari puluhan depo penyuplai air bersih untuk wilayah Sepaku dan juga kawasan IKN. Eko Hadi sebelumnya berbisnis di Palembang, Sumatera Selatan. Jika di rata-rata tiap depo atau pangkalan omsetnya 100 juta per bulan, bisa dihitung dengan mudah jika minimal ada 10 depo di Sepaku. Dan tentu saja ini uang miliaran rupiah yang diputar setiap bulannya. Apalagi jika deponya ada belasan hingga puluhan lokasi. Ia setengah tahun lalu datang ke Sepaku karena penasaran peluang bisnis apa yang bisa dioptimalkan. Ia mula-mula melihat peluang ada di sektor kos-kosan atau kontrakan karena kebutuhan tempat tinggal pekerja sangat besar. Ia lalu mencari lahan untuk disewa dan rencananya ia akan membangun semacam kos atau kontrakan atau bedengan untuk disewakan kepada para pekerja yang berdatangan ke IKN. Alat berat ia datangkan dari Palembang. Ia mendatangkan alat berat miliknya sendiri karena sewa di Kalimantan Timur ini sangat mahal, sehingga ia menghitung secara bisnis akan lebih mudah jika ia mendatangkan alat beratnya ke Sepaku. Ternyata rencana itu tinggal rencana. Eko melihat ada peluang bisnis yang cepat diputar modalnya, yaitu penyediaan air bersih. Air memang menjadi problem besar di wilayah IKN hingga saat ini. Pemerintah telah membangun bendungan Sepaku Semoy sebagai sumber air baku nantinya, tapi diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan di IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan. Sementara saat ini ribuan pekerja konstruksi, kantor kontraktor, unit logistik, dan penyedia sarana prasarana proyek berada di luar kawasan inti yang sedang dikebut pembangunannya. Rencana itu akhirnya ditunda Eko Hadi dan lalu ia memutar haluan menyiapkan sarana penjernihan air dan kemudian siap. Pak, proyek IKN menimbulkan berbagai dampak ekonomi, termasuk satu diantaranya adalah kebutuhan air bersih dan bisnis air yang mengikutinya. Ini bisa diceritakan, Pak, bagaimana kira-kira awal mulanya dan kemudian kondisinya sekarang? Ya, kalau untuk awalnya tuh kita sebenarnya nggak terpikir untuk bisnis dengan air bersih. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, terus mengingat kebutuhan dari proyek IKN, ternyata kan selalu membutuhkan, akhirnya menciptakan untuk penjernihan air, untuk penjernihan air itu mengalokasikan ke khususnya yang membutuhkan
Kalau IKN memang sangat terbatas juga, tapi yang jelas itu untuk masyarakat seputaran yang jelas sangat membutuhkan. Sehingga sampai saat ini juga alhamdulillah perkembangan semakin pesat dan bisa dinikmati. Dibanding dampak-dampak lain ya, dampak ekonominya yang menumbuhkan usaha-usaha itu, yang paling menonjol sih apa sih Pak kalau di sini tuh? Bisnis apa? Kalau untuk saat ini saya juga kan termasuk warga baru, kurang lebih 6 bulan. Artinya tuh yang jelas yang dirasakan dengan masyarakat sini dengan adanya IKN sangat betul-betul membantu perekonomian lingkungan, khususnya masyarakat yang awalnya tuh tidak tahu apa-apa. Untuk saat ini setiap rumah, setiap RT ternyata tuh selalu membuka usaha dengan warung untuk melayani orang-orang kos yang kerja di IKN yang di luar lingkungan APK. Itu aja yang dirasakan dengan masyarakat lingkungan. Artinya betul-betul bisa merasakan dengan adanya IKN sangat terbantu gitu. Jadi artinya kebutuhan air bersih juga mengikuti ya. Betul. Dengan keberadaan ribuan pekerja yang tinggal di kos, rumah kontrakan, hotel dan lain sebagainya ya Pak. Betul sekali. Memang seperti itu adanya. Yang selama ini saya alami. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ini, kalau bisa dibilang secara umum saja, ini putaran uang di bisnis air bersih ini mencapai miliaran mestinya ya, atau gimana? Maksudnya dalam Satu bulan? nggak sampai miliar. Ya, di anggapannya itu rata-rata tuh 100 lah, 100 juta per bulan. Satu titik itu kan? Satu titik, ya. Kalau di sini kan berarti ada banyak titik kan ya? Betul. Nah total berarti bisa sampai miliaran ya sebenarnya? Bisa jadi seperti itu karena yang saya alami di sini aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.